حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amal. La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin faghfir lana warhamna jami'an ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini, petang menjelang malam, kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan, kenikmatan, taufik, hidayah, sehingga dengan itu semua kita berusaha untuk menjadikan media dan wasilah kita untuk terus mengupgrade iman kita, memperbaiki diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah salat maghrib dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi waktu salat maghrib, terutama di rakaat yang kedua, itu menjelaskan tentang orang-orang yang kemudian ditimbang amal kebaikannya dan orang-orang yang kemudian ditimbang amal keburukannya, dan masing-masing timbangan itu ada balasannya. Fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kalau sudah sangkakala itu ditiup, jemaah sekalian, kalau sudah tibanya waktu penimbangan yaumul hisab, hari kiamat, fala ansaba bainahum, gelar nasab, strata sosial di masyarakat kita, klan, gelar, dan semua pangkat-pangkat itu enggak akan berlaku jemaah sekalian. Enggak bisa dinego, enggak bisa dineko-neko. Kalau sudah apa? Kalau sudah sangkakala ditiup, fa idza nufikha fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Fa idza nufikha fis sur, baru kemudian ayat kedua, ayat seterusnya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa kemudian yang memiliki berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuh, kebalikannya jemaah sekalian, dan barang siapa juga kemudian orang-orang yang termasuk timbangan amal keburukannya itu lebih berat, amal keburukannya daripada amal kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru, kata Allah, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang rugi. Khasiru anfusahum fi jahannam, sudah rugi, baru kemudian ditempatkan di mana? Fi jahannam khalidun, di dalam api neraka, dalam api neraka jahannam, khalidun, abadi jemaah sekalian. Jemaah sekalian Allah SWT, kita di sini kemudian duduknya kita di sini itu
insyaallah menjadi catatan amal soleh kita, mudah-mudahan menjadi amal berat timbangan kita insyaallah, sehingga kita kemudian termasuk daripada yang pertama tadi, faulaika humul muflihun, orang-orang yang kemudian beruntung. Wa may ya'tihi rabbahu mu'minan qad 'amilas shalihat faulaika lahum darajatul 'ula. Dan barang siapa kemudian orang-orang yang mati datang menghadap Tuhannya mukminan dengan keadaan mukmin, qad 'amilas shalihat, dan dia sebelum meninggal itu, sebelum datang kepada Allah SWT sudah mengerjakan amal-amal soleh semuanya, faulaika lahum darajatul 'ula. Dan mereka, bagi mereka itu adalah derajat yang tinggi, yang mulia. Semoga jemaah sekalian, kita semua di sini dan saudara-saudara semua kita semuanya itu termasuk orang-orang yang mendapat nikmat dan balasan yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib menurut Allah Subhanahu wa taala, materi kita malam hari ini adalah tentang pemberian Allah berupa kemudaratan. Apa? Tema kita malam hari ini, materi kita malam hari ini adalah tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kemudaratan. Mudarat. Dan mudarat itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai oleh manusia jemaah sekalian. Beda sama nikmat, beda sama rahmat. Itu hal-hal yang dicintai, hal-hal yang disukai. Nah, sekarang malam hari ini kita akan bahas tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa mudarat, dan bagaimana kemudian manusia itu mencikapi mudarat itu. Dia minta pertolongan ke siapa, bagaimana bentuk pertolongannya, dan bagaimana cara dia kemudian minta pertolongan itu. Itu kita akan bahas. Dan jemaah sekalian, kita akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra dari ayat 66, 67, 68 dan 69. Monggo jemaah sekalian yang punya mushaf, monggo biar lebih nyambung dibuka. Kita akan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bahas ini jemaah sekalian. Surah Al-Isra ayat 66, 67, 68, 69 insyaallah. Saya akan bacakan seperti biasa, saya akan bacakan dulu firman-Nya, saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulk. Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Ini ayat nomor 66. Nanti untuk ayat selanjutnya kita sambil jalan ya. Artinya Rabbukum, dan Tuhanmu lah alladzi, yang yuzji, melayarkan, lakum, untukmu, al-fulka, kapal atau al-kapal ya, fil bahri, di lautan, litabtaghu, agar kamu mencari, min fadlih, sebagian daripada karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sungguh Allah Subhanahu wa taala, kana, adalah, bikum, terhadapmu, rahima, maha penyayang. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu ayat ini jemaah sekalian. Mulai dari ayat yang pertama atau ayat 66. Saya akan bacakan secara sempurna arti dari ayatnya. Tuhanmu lah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu kemudian mencari sebagian daripada karunia-Nya. Sungguh Dia maha penyayang terhadapmu. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, masih ingat beberapa
hari ke belakang atau tepatnya menjelang tahun baru Masehi, itu biasanya badai, cuaca, musim lagi jelek-jeleknya jemaah sekalian, lagi buruk-buruknya. Kalau kemudian ada orang yang safar, yang mulai perjalanan pakai kapal, menggunakan kapal, itu pantangannya angin, ombak, gelombang yang besar. Sama, begitu juga lewat udara. Itu pesawat juga terganggu penerbangannya. Jemaah sekalian para taala, saya pernah, karena kita berangkat dari pengalaman dulu. Waktu itu saya pernah jemaah sekalian dalam satu pesawat itu, dan ini catatan dalam pesawat itu kita nggak menjamin semua penumpang muslim, betul? Semua penumpang muslim. Jadi memang yang saya lihat di sana memang banyak yang nonis, yang tidak muslim. Dan waktu itu qadarullah, di pesawat itu jemaah sekalian lagi kena turbulensi parah gitu. Sampai kemudian ada alarm itu bunyi jemaah sekalian, alarm peringatan itu. Sampai orang-orang yang kemudian mak-mak, terutama ibu-ibu itu yang bawa bayi, terutama yang bawa anak kecil, teriak jemaah sekalian, histeris. Sambil kemudian ada yang berzikir, ada yang bertakbir, ada yang istighfar, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Sampai mohon maaf jemaah sekalian, orang-orang nonis tadi spontanitas ikut bilang takbir, ikut berzikir, saking paniknya jemaah sekalian, karena mengalami apa? Turbulensi itu pesawat itu. Poinnya jemaah sekalian taala dari cerita saya ini akan kita bahas di surah Al-Isra ayat 66 tentang, saya akan bacakan, Allah Subhanahu wa taala adalah zat Tuhan yang kemudian memberikan kita karunia berupa apa? Bisa melayarkan kapal di lautan. Untuk apa kemudian kapal itu berlayar? Di sini litabtaghu min fadlih. Kalau kemudian kita cermati jemaah sekalian hari ini, kalau proses ekspor impor ataupun penyaluran bahan pokok, beras yang kita pegang, yang kita makan hari ini, benda-benda di sekitar kita, itu kebanyakan lewat transportasi kapal atau transportasi jalur laut jemaah sekalian, ketimbang udara, karena muatannya jauh lebih banyak daripada udara. Karena udara itu pesawat penerbangan komersil itu sedikit jemaah sekalian, beda sama kapal. Dan apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai pakaian, itu semuanya disalurkan melalui transportasi laut atau kapal. Dan otomatis kita bakal konsumsi itu jemaah sekalian. Dan ini maksud firman Allah SWT, litabtaghu min fadlih. Untuk apa? Untuk mencari, menikmati sebagian daripada karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, kapal kargo terbesar itu namanya Evergreen itu. Itu sampai berapa kali lipat lapangan bola besarnya. Saking besarnya, dan itu muatannya lebih besar jemaah sekalian. Bayangkan saja. Dan itu yang bolak-balik lewat Selat Sunda, Selat Malaka, ya, Pelabuhan Perak, tapi nggak nyebrang jemaah sekalian. Karena Evergreen itu besar, muatannya antar samudra, lintas samudra. Litabtaghu min fadlih. Semata-mata Allah SWT itu untuk menunjukkan bahwa itu kuasa daripada Allah SWT untuk mencari karunia, sebagian dari karunia Allah SWT. Innahu kana bikum rahima. Dan ini sifat Allah SWT kepada kita, bahwa sungguhnya Allah SWT itu rahim, penyayang, sayang sama kita semua jemaah sekalian. Dan ini poin yang saya coba korelasikan dengan pengalaman waktu di pesawat tadi jemaah sekalian. Perhatikan. Saya akan bacakan ayat selanjutnya. Ayat nomor 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum
wa kana al-insanu kafura. Artinya jemaah sekalian, saya akan bacakan artinya. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iya, niscaya hilang jemaah sekalian. Apa yang hilang? Semua yang kalian sembah, yang kalian seru, yang kalian ibadahi itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang kemudian berseru pada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum, Allah kemudian melanjutkan, akan tetapi ketika Allah kemudian menyelamatkan kalian ilal barri, ke dalam daratan, a'radtum, maka kamu kemudian berpaling darinya. Putar balik jemaah sekalian. Wa kana al-insanu kafura, dan adalah manusia itu memang selalu kufur jemaah sekalian taala. Ini ayat nomor 67. Saya akan jelaskan jemaah sekalian. Mari kita sama-sama kaji. Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin jemaah sekalian bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sang pemberi semua hal. Nikmat, mudarat itu semua dari Allah. Dan di sini Allah SWT pakai kata ad-dur. Ad-dur itu artinya apa? Bahaya. Sesuatu hal yang kemudian tidak disukai oleh manusia itu. Dan apabila kamu ditimpa ad-dur, bahaya fil bahr, di lautan, dhalla man tad'una illa iya. Dan menjadi catatan kita jemaah sekalian, kita harus pegang betul-betul ini. Ini adalah prinsip seorang muslim, seorang mukmin sejati, bahwa sesungguhnya kalau kemudian kita ditimpa musibah, ditimpa bencana, kerugian, bahaya, kembalikan kepada zat yang memberikan itu semua. Sederhananya, kalau kemudian kita sakit, kita ke dokter. Punya penyakit kronis, kita ke dokter. Dokter bilang ini nggak bisa sembuh, stadium akhir sudah, tidak ada kesempatan lagi. Kepada siapa kita kemudian kembali? Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian mentok jemaah sekalian, ekonomi lagi hancur-hancurnya, terus kemudian kita mencari pinjaman apa segala macam, nggak ada persoalan, nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar. Ambil air wudu jemaah sekalian, ke masjid, sholat, minta sama Allah. Dan ini semuanya merupakan prinsip seorang mukmin, bukan malah kepada apa? Kuburan, pohon besar, pohon-pohon itu, gunung, ataupun sesembahan-sesembahan yang kemudian disembah yang tidak harus diibadahi jemaah sekalian. Togut, sesembahan di luar Allah SWT. Dan apa kata Allah? Kalau Allah kemudian memberikan kita bahaya, memberikan kita mudarat di dalam lautan atau di lautan, kita kemudian berlayar di kapal jemaah sekalian, qadarullah, Allah SWT kemudian mengirimkan angin, badai, gelombang, dan semua penumpang di kapal itu mencengkam atau disampan, lebih sederhana lagi, lebih kecil lagi, itu kondisi menyekam seperti itu, panik. Dhalla man tad'una illa iya. Dan sesembahan-sembahan yang mereka bikin jemaah sekalian di luar sembahan Allah SWT atau li Rabb Allah SWT, dhalla itu apa? Musnah, hilang, enggak berlaku. Sampai ada kemudian kisah seseorang yang kemudian diuji oleh Allah SWT, gelombang, badai, waktu berlaut, waktu dia ada nelayan gitu. Cuma karena ditanya, siapa yang akan menyelamatkanmu dalam kondisi seperti ini? Tuhan saya. Mana Tuhanmu? Ketinggalan di rumah. Berhala-berhala kecil itu jemaah sekalian, itu mereka yang bikin lewat pelepah kurma, lewat kayu-kayu, dibikin sama dia sendiri, dikantongi, ketinggalan di rumah. Qadarullah pas di lautan, Allah kemudian memberikan dia cobaan berupa bahaya, gelombang, badai dan seterusnya. Dia bilang, Tuhan saya ketinggalan di rumah. Siapa yang akan menyelamatkan saya? Dhalla man tad'una illa iya. Hilang semua sesembahan di luar Allah Subhanahu wa taala, kecuali sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian Allah taala,
ini merupakan fitrah. Fitrah jemaah sekalian. Saya akan lanjutkan dulu sebelum kita belajar membahas tentang fitrah ya. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Dan apabila kemudian Allah SWT menyelamatkan manusia itu kembali kepada daratan, a'radtum, maka kamu apa? Berpaling darinya. Setelah kemudian Allah SWT menyelamatkan kamu. Wa kanal insanu kafura. Perhatikan jemaah sekalian. Kita kadang dekat sama Allah itu, merasa butuh kepada Allah SWT itu, malah ketika Allah memberikan kita apa? Ujian, cobaan, kesedihan, di luar hal-hal yang kita sukai, baru kemudian kita mau ambil air wudu. Itu manusia, kebanyakan seperti itu. Kita lupa kalau kemudian Allah itu ada, selalu ada. Muraqabatullah. Kita merasa diawasi jemaah sekalian. Rasulullah SAW itu kalau lagi sedih, itu ingat Allah. Dalam surah Yasin itu, fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ini ayat ditunjukkan kepada Rasulullah SAW atas qaul-qaulnya orang-orang kafir Quraisy itu yang mengejek, yang menyesatkan Nabi, yang memukuli Nabi, yang membenci Nabi, yang mengolok-olok Nabi. Itu sampai Allah bilang, dan jangan kemudian engkau Muhammad sedih gara-gara ucapan mereka tadi, orang kafir Quraisy itu. Inna na'lamu ma yusirru wa ma yu'linun. Karena sungguhnya kami tahu apa yang mereka rahasiakan ataupun apa yang mereka nyatakan atau yang disembunyikan. Artinya jemaah sekalian, iman atau hakul yakin yang paling harus kita tanami yang pertama adalah kita harus paham bahwa kita ini diawasi oleh Allah SWT. Entah pun kondisi kita lagi senang, sedih, susah, intinya Allah SWT selalu mengawasi. Dhalla man tad'una illa iyyah, tadi itu. Otomatis Tuhan-Tuhan yang disembah kecuali Allah, pelepah kurma, gunung-gunung, pohon ketinggalan di daratan tadi, enggak ikut dong jemaah sekalian ke lautan. Yang ikut siapa? Illa iya. Dan ini harus kita pegang. Jadi jangan sampai kemudian kita ini ingat Allah tuh waktu dapat musibah, bencana, enggak. Meskipun fitrahnya manusia seperti itu jemaah sekalian. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dunia ini itu diarahkan sesuai dengan fitrahnya jemaah sekalian. Enggak ada orang kemudian baru lahir dicekik. Bahkan kalau ada, ditanyakan ke fitrahnya. Bayi baru lahir, perhatikan, bayi baru lahir, bayinya dicekik sama orang tuanya, itu dipertanyakan kemanusiaannya, kemanusiawiannya. Karena sungguhnya rahmat Allah SWT itu luar biasa banyak jemaah sekalian. Dari 100 rahmat Allah SWT, 99 rahmat Allah SWT itu disimpan nanti di akhirat. Satunya, hanya satu saja rahmat yang kemudian diturunkan oleh Allah SWT dalam kehidupan dunia ini. Dan satunya pun dipecah ke segala macam aspek kehidupan, sampai kepada ukuran seorang atau seorang. Seekor kuda yang tidak mau dan enggan menginjak anaknya. Itu rahmat Allah SWT. Seekor kuda tidak mau dia dan tidak bisa berbuat semena-menanya kepada anaknya, anak kuda ini. Itu bagian daripada rahmat Allah yang satu tadi diturunkan oleh Allah SWT ke dunia. 99-nya disimpan sehingga nanti kemudian akan berlaku waktu pemanggilan, waktu penimbangan, yaumul hisab. Barang siapa yang tadi ayat itu, yang besar, yang berat amal timbangan kebaikannya, berlaku rahmat Allah nanti di situ. Ataupun kalau kurang, ada amal-amal selingan. Sedangkan tadi sholat maghrib wajib, selingannya apa? Sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah. Ini adalah amalan selingan. Nanti rahmat Allah muncul dari wasilah ini jemaah sekalian. Maka jangan sampai kemudian hanya ditujukan pada hal-hal yang wajib saja. Sunnah itu menjadi pelengkap sehingga nanti akan memunculkan rahmat Allah SWT. Makanya kemudian Allah mengatakan ibadah hamba itu bakal masuk surga, akan masuk surga bukan karena amalnya. Perhatikan, hamba itu bukan masuk surga dikarenakan hanya amalnya saja, melainkan apa?
rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak silaturahmi kepada teman-teman kita yang kemudian sering kumpul di majelis talim ini. Lihat wajah-wajah mereka ini. Yang kiri kanan saling tengok, tandain. Besok kalau kemudian Allah SWT belum jatuhkan rahmat itu, ambil mereka sebagai saksi sehingga Allah kemudian menjadikan wasilah saksi mereka ini, teman-teman kita ini menjadi penyambung rahmat Allah SWT untuk kita. Seperti itu jemaah sekalian, dan ini fitrah. Manusia itu seperti itu. Wa kanal insanu kafura. Perhatikan jemaah sekalian. Sehingga hal-hal ini kemudian bukan hanya berlaku terhadap seorang mukmin saja, melainkan seorang musyrik. Orang musyrik tadi dia ke laut yang aslinya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, orang kafir, orang musyrik ya. Cuma ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana, dengan musibah, dengan ad-dur, bahaya tadi itu, langsung ingat Allah dia. Allah selamatkan ke daratan, a'radtum. Setelah diselamatkan kemudian berpaling dari imannya. Dan Allah gambarkan sifat manusia seperti ini apa? Wa kanal insanu kafura. Dan memang manusia itu ya kufur sudah menjadi tabiatnya. Tidak tahu menaung, tidak tahu namanya rasa terima kasih. Seperti itu manusia jemaah sekalian. Baik, kita akan lanjutkan ke ayat nomor 68. Saya akan bacakan ayat 68 jemaah sekalian. Afa amintum an yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Artinya jemaah sekalian, afa amintum, maka apakah kamu merasa aman ayyakhsifa, Allah SWT akan membenamkan, membenamkan bikum, bersama kamu, janibal barri, sebagian daratan, au yursila, atau dia Allah meniupkan angin yang keras ya, angin ya, atau badai ya, alaikum, kepada kamu, hasiba, mengirimkan angin-angin yang keras atau angin badai yang keras, hasiba yang bentuknya batu-batuan ya, thumma la tajidu lakum wakila, dan kemudian kamu tidak akan mendapatkan bagimu, lakum, wakila, seorang pelindung jemaah sekalian. Perhatikan, saya akan bacakan secara sempurna baru kita coba kaji lagi. Maka apakah kamu merasa aman bahwa Allah SWT tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin yang keras yang membawa batu-batuan kecil, dan kamu tidak akan mendapati seorang penolong selain daripada Allah SWT. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian, Allah Ta'ala merupakan ancaman, merupakan sindiran, merupakan peringatan bahwa seorang mukmin, kita jemaah sekalian, jangan sampai kemudian tetap selalu merasa aman daripada mata-mata Allah SWT. Saya ulangi, ayat ini kemudian menjadi peringatan, menjadi sindiran, penegasan bahwasanya kita sebagai seorang mukmin jangan sampai kemudian merasa aman daripada peringatan-peringatan Allah SWT tadi. Berapa apa? Yang pertama, menenggelamkan bumi, sebagian daratan jemaah sekalian. Berarti longsor, tanah kebuka, lempeng bumi yang bertabrakan, gempa bumi, tektonik maupun vulkaniknya itu, sampai kemudian Allah katakan, atau mengirimkan angin yang keras, badai yang mengangkut batu-batuan jemaah sekalian. Tsumma la tajidu lakum wakila.
Apakah kalian kemudian bakal dapat penolong selain daripada Allah SWT? Ini kita ditantang jemaah sekalian Allah SWT. Manusia ditantang oleh Allah SWT. Coba cari penolong selain Allah SWT ketika Allah kemudian mengirimkan tadi itu bencana-bencana tadi itu. Ayat ini selaras juga dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. Sama aja mas kalian, selaras, cuma redaksinya beda. Apakah kemudian manusia itu bakal merasa aman kalau Allah sudah mengirimkan tadi itu ayyakhsifa bikumul ard, kita itu ditelan sama bumi jemaah sekalian. Fa idza hiya tamur, ketika bumi itu bergoncang, bergoyang, gempa. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Atau apakah kalian aman, bakal aman jika Allah kemudian sudah mengirimkan apa? Hasiba tadi itu, angin yang kemudian mengangkut batu-batu itu. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka kalian pasti bakal mengetahui akibat daripada meremehkan namanya nadhir, peringatan-peringatan tadi ini. Peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang mudarat, dan hari ini yang sekarang ini kita sedang berbicara tentang mudarat dalam perjalanan laut. Dalam apa? Perjalanan laut, bukan perjalanan di bumi, nggih. Ini yang kita bahas malam hari ini tentang perjalanan laut. Ingat kisah Nabi Yunus? Masih ingat? Nabi Yunus jemaah sekalian taala itu lagi berlayar. Sebelum berlayar, beliau ngapain? Kabur. Beliau itu kabur dari kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam kabur. Terlalu banyak yang mendustakan Nabi Yunus itu jemaah sekalian. Sampai kemudian Nabi Yunus kabur di kapal, badai, angin besar, gelombang tinggi jemaah sekalian, dan sampai kemudian ada undian siapa yang harus dilempar ke lautan untuk mengurangi muatan. Maka dilakukanlah undian-undian itu jemaah sekalian, dan qadarullah nama Nabi Yunus terus yang jatuh. Nama Nabi Yunus. Coba diulangi lagi undiannya. Nama Nabi Yunus lagi yang jatuh jemaah sekalian. Undian lagi sampai ketiga kalinya tetap nama Nabi Yunus yang keluar. Dan akhirnya Nabi Yunus telah kemudian dilempar ke lautan. Apa yang terjadi di lautan itu jemaah sekalian? Nabi Yunus apa? Tenggelam, satu. Setelah tenggelam apa? Dimakan ikan paus, ikan besar jemaah sekalian. Dan dalam keadaan malam, maka Allah katakan fi zulumat. Az-zulumat itu jamak dari zulmah, gelap, yang sangat gelap sekali. Gelapnya malam, gelapnya lautan, dan yang ketiga gelapnya apa? Mulut ikan paus itu di dalam jemaah sekalian. Perhatikan, sekelas Nabi, jangankan Nabi jemaah sekalian, kita kalau kemudian kita coba gambarkan diri kita sedang di posisi Nabi Yunus seperti itu, kemana kita berharap? Kemana kita berdoa? Dan kepada siapa kita berdoa? Apakah masih ada kesempatan untuk kemudian kita bisa keluar? Tanyakan kepada diri kita sendiri jemaah sekalian. Dhalla man tad'una illa iyyah. Enggak akan ingat output manapun kecuali Allah SWT. Hal-hal yang di luar Allah SWT enggak akan pernah diingat jemaah sekalian. Motor, kendaraan yang di rumah, istri yang cantik, enggak akan diingat jemaah sekalian. Yang penting gimana cara saya bisa keluar dari 3 kegelapan ini. Nabi Yunus ngapain? Apa yang dilakukan kemudian oleh Nabi Yunus? Berdoa kepada Allah SWT, bertasbih kepada Allah SWT.
La ilaha illa ant subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ini doa daripada Nabi Yunus. Sehingga jemaah sekalian, Allah kemudian dengan doa itu mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan, sampai kemudian ikan itu dengan izin Allah kemudian mengembalikan Nabi Yunus ke daratan. Dan ini menjadi tambahan jemaah sekalian, bahwasanya tasbih, tahu tasbih? Bukan tasbih buat kita begini jemaah sekalian, buat kita zikir. Tasbih itu maknanya tanzihullah an naqais. Tanzihullah an naqais. Menjauhkan atau mengurangi Allah atau mensifati Allah dari hal-hal yang kurang. Mensifati Allah dari hal-hal yang kurang, atau menghilangkan sifat Allah dari hal-hal yang kurang. Kurang lawan katanya apa? Lebih. Kecil lawan katanya apa? Besar. Allah itu maha besar, bukan maha kecil. Allah itu maha sempurna, bukan maha kurang. Makanya tadi tanzihullah ain naqais. Ini makna daripada tasbih jemaah sekalian. Ini sebagai tambahan saja. Bahwasanya jemaah sekalian, kita harus paham, kita hidup di dunia ini berdampingan dengan hal-hal imaterial juga, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, ataupun yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jin, tumbuhan, hewan, bahkan sampai benda-benda mati yang di depan kita, sekeliling kita ini jemaah sekalian, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya itu bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Coba jangan buka mulai dari juz 20 sampai juz 30, 10 juz terakhir, itu banyak sekali Al-Qur'an ya, yang mulai dengan subhanallahi ma fis samawati subhanallahi ma fis sam. Itu semuanya bertasbih, segala apapun yang berada di bumi dan langit. Malaikat di atas bertasbih semuanya tanpa kita sadari. Mereka bertasbih dengan caranya mereka. Manusia seperti itu. Manusia bertasbih kapan jemaah sekalian? Kapan kita bertasbih? Kapan? Selesai sholat saja. Astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, sampai kemudian subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya itu saja? Manusia yang kemudian bertasbih kepada Allah? Jangan. Tasbih itu harus sering jemaah sekalian. Karena kenapa? Kita ditantang sama Allah. A'amintum man fis sama, atau amintum ayyu'idakum, apa amintum ayyakhsifa bikum. Banyak sekali tantangan oleh Allah SWT. Aman enggak kamu? Apakah kalian sudah aman? Apakah kalian kira kalian sudah aman dari bencana-bencana yang akan saya timpakan tadi itu? Berupa gempa bumi, angin puting beliung, angin besar, badai. Kalau kemudian kalian merasa aman, jemaah sekalian, ini jadi bahaya jemaah sekalian. Kita kadang sebagai manusia, kalau kita kemudian sudah merasa aman dari bencana-bencana tadi itu, peringatan-peringatan Allah SWT itu, kita akhirnya puas. Orang kalau sudah merasa aman, bakalan merasa puas. Kalau sudah merasa puas, ia bakal kendor semangatnya. Karena dia merasa apa? Sudah, saya sudah aman. Ngapain saya cari yang lain lagi? Karena saya sudah aman. Paham? Kalau kita kemudian coba sederhanakan, kalau di teman-teman kuliah itu, mereka kalau sudah nggak remedi, aman. Ataupun kalau mereka sudah punya nilai di atas standar, aman. Padahal masih ada tujuan goals yang lebih tinggi jemaah sekalian. Itu artinya jemaah sekalian, kita tuh jangan pernah merasa puas dalam ibadah. Tasbih, salah satunya tasbih ini. Kita jangan pernah merasa puas dalam sholat kita. Kita merasa paling khusyuk. Kalau sudah merasa paling khusyuk, nanti di waktu kedua kurang khusyuk nih, gimana itu?
Akhirnya apa? Kita punya standarisasi sendiri. Apakah kalian jamin, wahai manusia yang merasa khusyuk, salat kalian bakal diterima oleh Allah SWT? Enggak menjamin jemaah sekalian. Makanya penting kita tetap harus waspada, bahkan tidak merasa aman. Apakah salat saya tadi terima apa enggak ya Allah? Saya apakah riya, ujub apa tadi ya Allah? Sedekah saya tadi yang sebanyak itu nominalnya, apakah engkau terima ya Allah? Pertanyakan terus pertanyaan-pertanyaan seperti itu jemaah sekalian. Jangan sampai kemudian kita langsung memberikan pernyataan bahwa saya aman. Saya sudah punya kaplingan surga. Saya sudah punya jaminan Allah SWT berupa pahala. Belum tentu jemaah sekalian. Begitu juga nih tantangan-tantangan seperti itu. Maka harus mengapain? Salah satunya harus tasbih. Harus apa? Perbanyak tasbih. Sehingga apa yang kemudian oleh Nabi Yunus tadi itu sebagai gambaran bahwa Allah, kalaupun sampai ada ungkapan pintu-pintu di dunia ini tutup, masih ada satu pintu. Di mana? Langit. Kalaupun pintu-pintu di bumi, di dunia ini tutup jemaah sekalian, masih ada pintu di langit, pintu Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu Nabi Yunus. 3 kegelapan melanda. Kegelapan malam, laut, kemudian kegelapan perut ikan. Enggak masuk logik itu jemaah sekalian. Bagaimana kemudian cara beliau? Berdoa, tasbih. La ilaha illa anta subhanak. Tasbih. Tasbih sama Allah. Awal surah Al-Isra yang kita baca sekarang ini surah Al-Isra. Apa awal surah Al-Isra? Awal surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Apa awalnya? Subhanalladzi. Kalau untuk perhitungan manusia jemaah sekalian, itu enggak logik jemaah sekalian. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan, diisrakan dari Mekah Madinah ke Palestina, kemudian mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, langit ke-7. Logik enggak kira-kira? Enggak masuk jemaah sekalian. Matematika itu enggak nyampe ke situ. Tapi apa? Maha suci Allah. Allah yang kemudian memperjalankan itu semua. Allah yang kemudian memberikan bencana berupa apa tadi itu? Ad-dur, bahaya, angin topan. Sampai kemudian di sini itu qasibah atau hasibah. Qasifan itu berarti angin, bukan topan ya, taufan. Topan itu diserap ke dalam bahasa Indonesia. Taufan itu dari bahasa Arab. Tofa yatufu tawaf, ya, artinya angin yang bukan mengarah pada satu jalur saja. Kalau kita punya knalpot jemaah sekalian, motor itu, udara kotor itu kemana? Ke belakang. Bukan tofan itu, bukan tofan. Itu angin knalpot, polusi namanya. Kalau tofan, kasifan ini, kasifan minar rih, itu artinya angin yang berkeliling, mengeliling kemana-mana, nyebar. Tofa yatufu tawaf. Makanya orang kalau ibadah haji, tawaf itu keliling Ka'bah. Karena memang angin itu jemaah sekalian, kalau Allah sudah timpakan namanya qasifan minar rih ini, segala sesuatu dilahap semua. Api yang menyala pakai korek aja itu dilahap sama angin, itu jadi besar jemaah sekalian. Kemarin lihat itu di Amerika itu. Angin. Dahsyatnya angin jemaah sekalian. Fayughriqukum bima kafartum. Dan kemudian kamu tuh tenggelam. Sudah dapat angin besar, hasiba, qasifa minar rih. Fayughriqukum bima kafartum. Allah kemudian tenggelamkan kalian manusia disebabkan karena apa? Bima kafartum. Karena apa? Kufurnya kalian. Tsumma la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Kemudian kalian tidak akan pernah mendapat penolong dari atas Allah yang menimpakan bencana itu. Di atas Allah kemudian menimpakan bencana itu. Kalau Allah sudah mengatakan siksa, maka siksa. Bima kafartum. Makanya jangan pernah kemudian kita merasa aman tadi itu. Jangan kemudian kita pernah merasa aman. La in syakartum la azidannakum. Ini konsep jemaah kalian. Kalau kemudian kita syukur, nikmat itu akan ditambah. Walain kafartum, kalaupun kamu kemudian setelah dikasih nikmat kalian kufur, apa ancamannya? Inna adzabi lasyadid. Dan ini kemudian kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin dan kesimpulan dari pertemuan kita dalam surah Al-Isra dari ayat 66 sampai 69 ini,
bahwasanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya memberikan pemberian daripada hal-hal yang kita suka saja, melainkan daripada mudarat tadi itu, entah di darat, laut, apapun itu bentuknya seperti apa, yang penting kita harus tetap merasa muraqabatullah. Kita semuanya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya waqafa billahi waliya waqafa billahi nasira, dan hanya kepada Allah cukup, Allah sebagai penolong dan sebagai wali kita. Saya kira itu jemaah sekalian pembahasan kita pada malam ini. Insyaallah semoga Allah berkahi dan semoga Allah memberikan kita taufik hidayahnya, istiqomahan dalam kebaikan. Mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama baca doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.